Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Anisasti. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai hardware jaringan komputer. Adapun materi yang pertama yang kita akan bahas adalah sejarah jaringan komputer. Konsep jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika Serikat di sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan Group Riset Harvard University yang dipimpin oleh Profesor H. Aiken. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Jaringan komputer terdiri dari hardware, software, dan protokol. Yang pertama adalah hardware, terdiri dari komputer atau PC. Komputer merupakan komponen utama untuk mengakses internet. Semakin tinggi spesifikasi komputer, maka semakin cepat kinerja akses internetnya. Yang kedua adalah hub. Hub adalah untuk menerima sinyal dari server yang kemudian mentransmisikannya ke klien yang akan membentuk suatu jaringan. Yang ketiga adalah switch, yang dimana mampu membatasi dan juga mengatur jumlah paket data yang ditransmisikan ke komputer klien. Yang keempat adalah router. Fungsinya untuk menyalurkan koneksi internet melalui protokol TCP atau IP menuju komputer klien. Router juga digunakan untuk memberikan rute atau jalan-jalan tertentu bagi paket data yang ditransmisikan. Yang kelima adalah repeater, berfungsi sebagai penguat sinyal dari kabel. Yang keenam adalah niche. Dengan adanya niche, maka setiap komputer bisa saling terhubung ke dalam jaringan dengan menggunakan koneksi kabel. Yang ketujuh adalah kabel. Fungsinya untuk membawa paket data dari server menuju klien dengan jaringan bukan wireless. Yang kedelapan adalah modem. Fungsinya mengubah sinyal digital menjadi analog. Kemudian bisa merubah sinyal tersebut menjadi digital lagi agar bisa digunakan oleh komputer. Modem terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah modem internal, merupakan routing untuk papan sirkuit yang duduk di dalam komputer dan menggabungkan port serial on board. Yang kedua adalah modem eksternal, modem yang ditempatkan di luar perangkat utama CPU, dihubungkan melalui kabel LAN dan kabel USB. Yang ke-10 adalah bridge, dapat menghubungkan lebih dari satu jaringan lokal ke dalam satu jaringan lokal yang lebih luas atau sebaliknya. Yang ke-11 adalah konektor, alat yang dipasang pada masing-masing ujung kabel jaringan untuk membentuk adapter network dengan kabel. Selanjutnya, kita akan masuk di pembahasan topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Adapun jenis-jenis topologi jaringan, yang pertama adalah kabel bus, yang kedua topologi ring, yang ketiga topologi star, yang keempat topologi liner, yang kelima topologi tree, yang keenam topologi mesh, yang ketujuh topologi triplet, yang kedelapan topologi wireless. Adapun syarat-syarat lain, yang pertama, laju penyelesaiannya, yang kedua, jumlah simpul, yang ketiga, koneksi ke LAN dan backbone, yang keempat, daerah layanan, dan yang kelima, kekokohan dan keamanan transmisi. Teknologi LAN dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah LAN infrared, terbatas dalam sebuah ruangan karena tidak mampu menembus dinding yang tidak ditembusi cahaya. Yang kedua adalah LAN gelombang radio, terbatas dalam sebuah kompleks gedung seperti Bluetooth dan Wi-Fi. Yang ketiga adalah LAN spektrum penyebaran, yaitu beroperasi pada band-band ISM, industri, safety, dan medical, dan tidak memerlukan lisensi. Adapun teknik penyaluran sinyal, yang pertama, basis band, di mana sebuah metode penggunaan media komunikasi di mana frekuensi yang dilewatkannya butuh satu buah transmisi data. Yang kedua adalah broadband, merupakan koneksi internet transmisi data kecepatan tinggi. Selanjutnya adalah prinsip penyaluran sinyal, yaitu unicast, multicast, broadcast, dan broadcast ECMP. Itulah tadi pemaparan materi mengenai hardware jaringan komputer. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.